Oke, mungkin kalau kronologis mungkin yang lebih kompeten menjelaskan mungkin saudara Yahya ya, beliau juga pernah jadi kuasa hukum Ika Farida di tingkat pertama bandingnya ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu saudara Yahya. Ya, baik, saya jelaskan. Awal mulanya itu di sekitar tahun 2012, Ibu Ika Farida membeli sebuah apartemen di Casa Grande di Kota Casablanca dengan pengembang yaitu PT Elite Prima Utama, di mana Ika Farida telah membayar lunas unit apartemen seharga 3 miliar 50 juta rupiah. Namun dalam perjalanannya apartemen tersebut tidak dapat dilakukan PPJB dan HJB dengan alasan dari pihak pengembang menyampaikan kepada Ibu Ika Farida bahwa suaminya adalah warga negara asing dan Ibu Farida dan suaminya tidak mempunyai perjanjian pisah harta. Akhirnya dari dasar itulah PPJB tidak dapat dilaksanakan, dan dari pihak pengembang juga sebenarnya sudah mengembalikan uang sebesar 3 miliar 50 juta tersebut melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun dari pihak Ika Farida tidak terima dan dia kemudian meng-LP-kan pengembang, juga mengajukan gugatan non prestasi sampai dengan di tingkat peninjauan kembali. Di tingkat pertama di Pengadilan Negeri, gugatan Ika Farida ditolak. Lalu Ibu Ika Farida juga maju upaya hukum banding. Di tingkat banding juga ditolak, sampai di kasasi pun juga ditolak. Kemudian Ika Farida di tahun 2020 mengajukan upaya luar biasa, itu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan menggunakan 3 bukti. Yang pertama adalah pencatatan akta nikah yang terdapat di buku nikahnya. Yang kedua adalah surat dari Dinas Tata Ruang dan Cipta. Yang ketiga adalah surat dari BPN. Nah, pada saat mengajukan peninjauan kembali tersebut, kebetulan saya sebagai mantan pekerjaannya, mantan lawyernya juga diundang beberapa kali untuk menyempurnakan memori PK. Pada saat itu yang kami ketahui di saat itu ada saya, ada Nurinda, ada Ika Farida dan Putri, bahwa novum yang akan digunakan itu hanya satu, yaitu pencatatan akta perjanjian kawin yang ada di buku nikah Ika Farida. Namun belakangan ketahui ternyata yang diajukan oleh Ika Farida sebagai novum itu ada 3, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pencatatan akta perjanjian kawin yang ada di dalam buku nikah. Yang kedua adalah surat dari dinas Citata, dan yang ketiga adalah surat dari BPN, di mana surat dari BPN ini sebelumnya pernah dijadikan bukti di tingkat pertama. Akhirnya dalam proses PK tersebut, PK Ibu Farida dikabulkan, dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian dari pihak pengembang melaporkan Ika Farida atas adanya sumpah palsu karena surat BPN itu sudah pernah dijadikan bukti di tingkat pertama. Sambil berjalannya kasus, waktu itu Nurinda memberikan keterangan kepada penyidik karena waktu itu dia sedang menjalankan kuasa dan menjalankan tugas profesi advokat, dan berdasarkan perintah dari Ibu Ika Farida, akhirnya status Nurinda yang sebelumnya terlapor hanya menjadi saksi. Kemudian tersangkanya hanya Ika Farida seorang. Kemudian perkara ini sampai disidangkan. Dalam perjalanannya ini, baik di dalam setiap pembelaannya, Ibu Ika Farida selalu mengorbankan anak buahnya, yaitu Ika Farida, saudara Nurinda, karena Nurinda lah yang bersumpah waktu itu. Padahal faktanya posisi Nurinda ini baru 1 bulan bekerja. Waktu di bulan Februari 2020 itu baru 1 bulan bekerja, dan dia tidak tahu apa-apa mengenai dokumen-dokumen juga dia tidak tahu. Dia hanya menerima perintah dari Ibu Ika Farida bilang ajukan 3 bukti ini, ya dia ajukan. Dia sebagai seorang anak buah, dan kemudian memang dia sebagai lawyer, dia diperintahkan, ya akhirnya dia bersumpah begitu. Mungkin bisa ditambahkan lagi, Pak. Dalam posisi saya bilang kalau kriminalisasi belum lah ya, karena tidak ada laporan bersama sekali. Apalagi polisi di tingkat penyelidikan sendiri, polisi sudah mengeluarkan saudari Nurinda ini dari terlapor, jadi hanya saksi gitu. Jadi kalau kriminalisasi tidak. Cuman yang ada di sini adalah sebenarnya kami melihat adalah pihak si terdakwa dalam kasus ini, Ibu Ika Farida,
seakan-akan seperti kita dalam tanda kutip mengkambing hitamkan atau mengorbankan saudari Nirina mantan anak buahnya atas kesalahan yang dilakukannya. Itu yang kami melihat dalam posisi ini, gitu loh. Kalau Rabu kemarin itu kalau yang terakhir kita tahu kita itu kan saksi ahli. Tapi sebelum saksi ahli kemarin itu adalah pemeriksaan saksi-saksi mata. Pada saat itu ada, kalau nggak salah saya, 4 mantan kuasa hukumnya Ibu Ika Farida di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat sama tingkat PK yang jadi saksi. Jadi kemarin itu hanya menanyakan mengenai kedudukannya Ika Farida sebenarnya di dalam perkara ini sebagai apa gitu, dan posisinya Ika Farida dalam ini apakah ada memberikan masukan atau terlibat langsung tidak dalam penyusunan seluruh dokumen-dokumen persidangan. Itu yang ditanyakan, dan dari hasil dari kita kemarin pemeriksaan semua saksi bahwa Ibu Ika Farida ini terlibat langsung dalam semua penyusunan dokumen-dokumen persidangan gitu. Artinya dia mengetahui itu semuanya, apa dokumen yang diajukan, dokumen mana yang tidak diajukan, bentuk gugatan, memorinya itu dia tahu semua artinya, karena semua saksi mata menjelaskan yang dalam mantan dari kuasa hukum beliau itu semua menjelaskan Ibu Ika Farida terlibat langsung gitu dan ikut langsung dalam penyusunan itu, sehingga dengan demikian artinya Ibu Ika dalam PK yang Ibu Nurinda yang saksi novum itu sebagai saksi memberikan keterangan kesaksi sumpah di novum tersebut, artinya di bawah diketahui oleh Ibu Ika Farida, dan semua dokumen yang dijadikan novum itu berarti sepengetahuan oleh Ibu Ika Farida. Artinya dengan demikian secara sadar Ibu Ika Farida ini sebenarnya mengetahui bahwa pernah ada bukti yang sudah pernah dibuktikan di dalam tingkat pertama, tetap dipaksakan oleh beliau menyuruh anak buahnya untuk tetap diajukan gitu loh. Nah, dalam arti konteks di sini berarti itu semua perintah Ibu Ika Farida, bukan atas kehendak dari lawyer atau mantan anak buahnya yang jadi kuasa hukum. Semuanya itu asli perintah beliau, menyatakan dan menyerahkan dokumen tersebut juga beliau gitu loh. Jadi jangan dibalik seakan-akan Ibu Ika Farida dalam keterangan tanggapan di terhadap keterangan saksi menyatakan dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah ke pengadilan, dia tidak memberikan kesaksian. Benar dia tidak memberikan kesaksian, benar dia tidak ke pengadilan. Tapi semua itu di bawah controlling beliau, di bawah pengawasan beliau. Artinya apa? Semua di bawah perintah beliau, gitu loh. Jadi jangan ada sikap-sikap yang tidak fair atau istilahnya mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Ya seperti kita tahu, Ibu Ika Farida sendiri sudah melakukan eksekusi ya. Artinya dia mengakui dong putusan PK itu, dia terima putusan PK tersebut. Kenapa ketika terjadi permasalahan oleh sama pihak dari pengembang, BMT Elit menyatakan ada sumpah palsu ininya, dia buang badan langsung. Seandainya tidak jadi masalah, yang menerima manfaatnya siapa sih atas PK ini? Bukan Nurinda loh, bukan saudara Yahya, bukan dua kuasa hukum yang lain yang menerima manfaat kalau ini tidak ada permasalahan ini. Ibu Ika Farida pribadi yang menerima manfaat dari hasil PK ini gitu loh. Tapi ketika dia ada permasalahan pidananya, beliau bawa badan. Orang lain yang harus salah, itu tidak bagus. Apalagi beliau kita paham dia adalah lawyer senior dong gitu loh. Lawyer senior dengan gelar doktor beliau, dan dia pasti paham hukum acara perdata, itu paham banget. Apalagi kita ngelihat di dalam beliau bertanya di dalam setiap persidangan di saksi-saksi, beliau sangat paham dengan hukum acara itu tersebut. Artinya di sini apa? Beliau paham hukum acara perdata itu di dalam PK itu novum itu yang benar-benar baru ditemukan, yang belum pernah ditemukan ketika ada acara sidang-sidang sebelumnya di tingkat pertama banding atau kasasi belum dibuktikan, tapi udah ada sebelumnya. Nah, di sini kan ada bukti yang sudah dibuktikan di banding, dibuktikan lagi di ini. Seharusnya kan Ibu Ika Farida sebagai lawyer senior, apalagi ini perkara kepentingannya yang dia, pastinya dia menahan, ini tidak boleh dong aturan. Tapi ini kenapa dia tetap biarin beliau? Artinya di sini bukan pembiaran, kami melihat memang
memang inisiatif beliau untuk itu dimasukkan sebagai novum gitu loh. Dalam posisi Nurindah yang masih pegawai baru 1 bulan bekerja, dikasih dokumen, ya waktunya menurut saya untuk belajar dokumen nggak cukup dong. Sudah untuk PK segitu cuma segitu. Artinya di sini sudah disiapkan. Apalagi kita dengar bahwa memori PK itu sudah disiapkan sebelumnya ya. Memori PK sudah disiapkan sebelumnya. Ketika Nurindah masuk disuruh megang, memori PK itu sudah ada. Artinya apa? Berarti bukan Nurindah yang menyusun dokumen. Berarti ada pihak lain yang menyusun dokumen. Kita nggak tahu pihak lain. Apakah Ike Farida sendiri yang sudah menyusun dokumen? Intinya memori PK sendiri sudah ada. Nah, sehingga kami menyatakan janganlah Ibu Ike Farida karena perbuatannya itu mengorbankan orang lain gitu loh. Dia bisa menerima manfaat dari hasil PK itu, tapi kenapa ketika permasalahan putusan PK, proses PK itu bermasalah, beliau bawa padan. Itu yang kami tidak mau menyalahkan pihak lain, terutama di dalam posisi ini saudari Nurindah dipersalahkan. Ayolah Bu, Ibu paham dengan pembicaraan. Ibu yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan lempar pertanggung jawab itu kepada pihak lain. Itu yang kamu mau sampaikan sebenarnya gitu. Oke. Harapan kita adalah ini. Sebenarnya simpel aja harapan kita kepada Ibu Ike Farida, janganlah mengorbankan orang lain atas perbuatan Ibu. Itu aja harapan kita. Oke, mungkin Abang ada teman? Ya, kami sampaikan lagi bahwa Ibu Ike Farida itu orang yang sangat detail dan sangat teliti. Terlihat ketika dalam persidangan juga Ibu Ike juga sangat detail dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi maupun kepada ahli. Dan semua dokumen itu adalah dokumen milik Ibu Ike Farida yang disimpan di kantornya. Jadi kami sebagai kuasa hukum tidak mempunyai kepentingan apapun atas upaya-upaya yang diajukan oleh Ibu Ike Farida. Kami walaupun status kami sebagai kuasa, tapi semuanya itu adalah berdasarkan perintah dari Ike Farida. Kami tidak mempunyai kepentingan apapun, baik kepada pelapor, PT Led Permai Utama maupun kepada terdakwa Ike Farida. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Abang atas waktunya. Ya.